Oke, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku mau ngebahas sedikit tentang sebuah metode. Ya, metode dalam SPK atau sering disebut sistem pendukung keputusan. Nah, sebenarnya kegunaan dari SPK ini apa sih? Ya, jadi SPK ini dalam berbagai sumber yang saya dapat, bahwasanya SPK digunakan untuk pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Yang maksudnya keputusan yang tidak terstruktur itu seperti apa? Ya jadi dalam mengambil keputusan biasanya kita banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan keputusan yang pasti. Nah, jadi maksudnya adalah keputusan yang tidak terstruktur ya, atau unstructured decision ya, keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Nah, keputusan tersebut menuntut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Dan keputusan itu umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Nah jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin teman-teman biasanya kalau membuat keputusan ya tentu banyak sekali ya option-optionnya, pertimbangannya, dan tentu teman-teman juga butuh pengalaman dari seseorang atau pengalaman pribadi. Banyak sekali yang perlu diperhitungkan gitu. Nah, tapi sebenarnya dalam sistem keputusan tidak terstruktur ini biasanya digunakan untuk masalah-masalah yang rumit ya. Bukan berarti rumit sih, tetapi memang perlu pengambilan keputusan yang jelas sih, terstruktur. Artinya atribut-atributnya atau pertimbangannya itu sudah ditetapkan gitu. Nah, saya contohkan begini. Misalnya teman-teman ingin membeli sebuah motor. Nah, bagaimanakah motor yang baik menurut teman-teman itu pasti berbeda dengan motor yang baik menurut orang lainnya gitu. Nah, dengan adanya SPK ini, teman-teman dibantu untuk memilih motor terbaik dengan kriteria tertentu. Nah, kriterianya itu dari mana? Nah, berdasarkan keputusan dari seorang manajemen Honda misalnya, atau mungkin dari manajer kendaraan bermotor Suzuki misalnya. Ya intinya kriteria yang dihasilkan itu ditentukan oleh orang pakar dari bidang tertentu. Kalau misalnya teman-teman mau beli handphone, berarti kriterianya ditentukan oleh orang pakar handphone. Misalnya banyak juga kasus-kasus lain, misalnya menentukan seorang ketua OSIS. Nah, jadi bagaimana seorang ketua OSIS itu layak menjadi ketua OSIS berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh kepala sekolah misalnya. Oke, jadi seperti itulah gambaran singkatnya. Nah, tapi di video kali ini aku nggak ngebahas tentang apa itu SPK, tapi di video ini lebih spesifik, yaitu metode SPK atau jenisnya menggunakan SAW. SAW atau mungkin sering kita kenal ya, SAW atau sering kita kenal simple additive weighting ya. Jadi SAW itu apa? Ya, jadi di sini yaitu metode yang digunakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi situasi multi attribute decision making (MADM). Ya, biasanya metode ini dikenal dengan metode
penjumlahan bobot. Nah, jadi kita harus mencari bobotnya terlebih dahulu, dan nanti bobot tertinggi itulah hasil dari keputusannya. Ya. Nah, metode SAW ini disarankan untuk menyelesaikan metode penyeleksian dalam sistem pengambilan keputusan multiproses. Ya. Ya, jadi metode SAW ini untuk proses atau langkah-langkahnya kita harus menentukan dulu atribut, bobot, dan kriterianya, baru nanti kita bisa menghitung untuk langkah selanjutnya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh kasus sederhana metode SAW. Nanti saya tunjukkan dalam bentuk file Excel. File Excel. Oke. Nah, di sini ada contoh beberapa cara atau metode menghitung SAW yang sudah saya terapkan menggunakan Microsoft Excel supaya nanti lebih mempermudah kita belajar tentang SAW ini. Nah, langkah-langkah metode SAW itu apa sih? Langkah-langkahnya untuk menghasilkan keputusan menggunakan metode SAW itu, yang pertama, menentukan kriteria dan alternatif. Yang kedua, memberikan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Dan yang ketiga, membuat matriks untuk normalisasi. Dan yang keempat ini adalah preferensi. Biasanya preferensi ini sudah ranking dan hasil akhir ya, hasil final untuk menentukan siapa yang layak sebagai yang masuk kriteria seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa kasus ya. Kasusnya yaitu saya buat promosi jabatan manajer ya. Jadi dengan metode SAW ini kita nanti bakal tahu siapakah yang layak untuk dijadikan sebagai manajer atau dipromosikan sebagai manajer. Nah, untuk kriterianya manajer itu kita buat atau tentukan di sini. Kita anggap ada 4 kriteria ya. Yang pertama kita labelkan jadi K1 ya. Kriteria K1 kita menilai manajer dari kemampuan manajemennya bagaimana ya. Terus untuk kriteria kedua atau kita labelkan K2, kemampuan dalam berkomunikasi. Untuk K3 itu kita lihat prestasi dia selama bekerja seperti apa. Dan yang keempat, lama kerja atau masa kerja dia ya. Jadi 4 kriteria inilah sebagai penilaian promosi jabatan manajer. Oke, untuk kriteria sudah kita tentukan ada 4 ya, K1, K2, K3, dan K4. Nah, untuk setelah itu ya, setelah menentukan kriteria kita menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Nah, di sini kita sudah tentukan untuk K1 bobotnya itu 45%. Ya, untuk K1 45%, untuk K2 itu 30%. Dan untuk prestasi ada 15% atau K3, dan untuk K4 ada 10% atau lama kerja. Nah, bobot ini asalnya itu kita sendiri yang menentukannya. Jadi seorang sistem penentuan keputusan atau decision maker itu menentukan sendiri
bobot masing-masing kriterianya. Di sini kita sudah tentukan ada 45, 30, 15, dan 10. Nah, untuk mempermudah perhitungan, ya bobot ini kita jadikan 0, ya untuk K1 0,45 atau 45%, untuk K2 30% atau 0,3, untuk K3 15% atau 0,15, dan yang terakhir K4 10% atau 0,1. Nah, jadi untuk total bobot dari kriteria ini jika dijumlahkan itu totalnya adalah 1. Bisa teman-teman jumlahkan nanti. Totalnya adalah 1 ya. Kita jumlahkan aja. Ya, 0,45 ditambah 0,3 ditambah 0,15 ditambah 0,10. Nah, dari totalkan itu jumlahnya 1 ya. Jumlahnya 1. Oke, untuk penentuan kriteria sudah, dan bobot untuk kriteria sudah. Nah, sekarang kita menentukan alternatif ya. Alternatif ini adalah maksudnya orang atau orang-orang yang dijadikan sebagai promosi untuk manajer. Nah, di sini ada 5 ya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 sebagai alternatif atau orang yang dijadikan sebagai promosi manajer. Itu ada Rivalry, Anto, Christian, Hondro, dan Ekawata. Jadi ini ada 5 orang yang dijadikan sebagai alternatifnya. Nah, dari 5 ini nanti siapakah yang layak dijadikan jabatan sebagai manajer? Oke, kita lanjut lagi. Setelah menentukan alternatif, kriteria, dan bobot, nah kita akan memberikan kriteria penilaiannya. Nah, di sini untuk penilaian itu di sini sebagai contohnya adalah untuk Rivaldi K1 ya, kemampuan manajemennya itu dinilai mendapatkan 80. Sedangkan kemampuan komunikasinya K2 untuk Rivaldi itu 79. Kemampuan prestasinya 79 dan K4-nya 80. Ini saya contohkan untuk satu orang dulu ya, atau satu alternatif. Nah, nilai ini dari mana asalnya ya? Nilai ini kita sendiri yang menentukan, atau mungkin bisa jadi manajer sebelumnya menentukan penilaian, atau mungkin berdasarkan voting dari teman-teman sebagai tim penilai manajer. Jadi nilai ini tidak ada patokan berasal dari mana, tapi ini adalah penilaian berdasarkan evaluatornya. Di sini saya contohkan semuanya sudah tertera di sini untuk penilaian dari masing-masing alternatif. Nah, setelah semuanya sudah dinilai untuk masing-masing kriteria K1 sampai K4, jadi semuanya sudah didapat. Setelah itu, setelah mendapatkan kriteria penilaian, kita membuat matriks untuk normalisasi ya. Matriks normalisasi di metode SAO itu menggunakan rumus ini ya. Menggunakan rumus ini, RIJ sama dengan XIJ per max I XIJ ya. Nah, ini maksudnya apa? Kita lihat dalam catatan ini untuk mencari matriks normalisasi.
Ya, kita bisa baca sama-sama. Nah, ini rumus untuk melakukan normalisasi dalam metode SAW. Jadi RIJ itu apa? Ya, RIJ itulah rating kinerja ternormalisasi. Ya, jadi sigma baris dan kolom dari matrik. Ya, baris dan kolom dari matrik itu maksudnya adalah ya ini poin-poin dari kriteria penilaiannya. Ya, dibagi dengan max I. Max I itu apa? Jadi max itu adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom. Nah, di sini tadi kita belum membahas tentang nilai maksimum dari kriteria. Nah, sini saya sudah buatkan nilai maksimum untuk masing-masing kriteria. Untuk K1 sampai K4 ya. Untuk K1 nilai maksimalnya 85, untuk K2 79, untuk K3 79, dan untuk K4 80. Nah, untuk nilai maksimal setiap kriteria ini asalnya juga tidak ada patokan dari mana. Nah, untuk nilai maksimal ini juga ditentukan oleh evaluator ya. Nah, jadi maksudnya nilai maksimal ini untuk apa? Nilai maksimal ini ketika kita menginputkan atau seorang evaluator menilai calon manajer itu tidak boleh melebihi batas, tidak boleh melebihi nilai maksimal. Seandainya K1 ini ya, untuk Rivaldi itu kan K1-nya 80. Artinya nilai 80 ini masih di bawah dari 85 nilai maksimalnya. Berarti untuk poin K1 rivalry itu boleh di bawah 85 atau pas 85. Jadi tidak boleh 86 atau melebihi nilai 85. Begitu juga untuk seterusnya. 79, 79 dan 80 itu maksudnya. Nah, untuk SIJ, untuk max IJ, untuk cost dan benefit ya, untuk cost dan benefit itu maksudnya adalah untuk benefit ini biasanya di dalam metode SAW itu adalah tingkat kepentingannya gitu. Jadi maksudnya kalau benefit itu kriteria yang dianggap penting, sedangkan yang cost itu biasanya kalau dalam pemahaman saya atribut biayanya itu minus ya, maksudnya kriterianya itu masih bisa dipertimbangkan lah, belum terlalu penting, bahasa gaulnya seperti itu. Nah, jadi dari empat kriteria ini di sini saya buat benefit semua. Artinya empat kriteria ini adalah poin-poin yang sangat penting untuk penilaian seorang manajer. Nah, untuk kasus berikutnya atau video berikutnya nanti kita akan belajar mencari yang cost ya. Nah, untuk video ini kita akan mencari benefit dulu ya, kriteria yang dianggap paling penting dulu dari seorang penilaian manajer. Oke, selanjutnya normalisasi ya. Untuk normalisasi kita sudah tahu rumusnya. Ya, kita akan langsung lihat di sini. Ya, jadi untuk matriks normalisasi ya, nilai K1 R1 ini kita anggap rivalry ya. Kita cari rivalry dulu. Untuk kriteria K1 80 ini asalnya dari penilaian awal tadi, penilaian K1-nya 80 per 85. 85 ini adalah nilai maksimum untuk K1 ya. Untuk K1-nya 85, jadi nilai K1 rivalry 80 dibagi dengan nilai maksimal kriteria K1 85. Jadi 80 dibagi 85. Begitu juga untuk K2. Untuk nilai K2 berapa? 79 dibagi dengan nilai maksimum K2.
79. Untuk K3 79/79 ya ini. Dan untuk K4 80 ya, 80 ini dibagi dengan nilai maksimal K4 80. Begitu juga untuk kriteria atau alternatif yang lain, sama caranya, tinggal dilihat dari poin awal, penilaian awal dibagi dengan nilai maksimalnya, nilai maksimal setiap kriterianya di sini. Nah, oke, setelah dihitung, maka akan mendapatkan hasil normalisasi. Ya, hasil normalisasi dari matriks tadi. Hasil normalisasi dari matriks tadi. Nah, ini adalah hasil dari pembagian ini ya. 80 dibagi 85 hasilnya adalah 0,94. 79 bagi 79 hasilnya 1, 79 bagi 79 hasilnya 1, dan 80/80 hasilnya 1. Nah, begitu juga dengan seterusnya, tabel berikutnya ini hasilnya dapatnya ini. Ya, dapatnya ini hasil normalisasi. Nah, setelah mendapatkan matriks normalisasi dan hasil normalisasinya dari masing-masing matriks, maka untuk step berikutnya atau langkah akhirnya kita mencari preferensi. Preferensi itu adalah perankingan akhir atau finalnya. Di sini rumusnya adalah V sama dengan WXR. Keterangannya adalah V itu referensi, W itu bobot kriterianya yang sudah didapat tadi ini, dan R adalah hasil normalisasi. Nah, jadi hasil normalisasi ini sudah kita dapat yang tabel ini. Ya. Berarti kita tinggal mencari rankingnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya. Ya. Rumusnya itu ya kolom D61. Ya, kolom D61 itu dari bobot ya, bobot awal tadi. Untuk bobot kriterianya kan untuk K1 itu 0,45 ya. 0,45 ya untuk K1 ini. Ya, bobot yang ini ya. Yang ini kita ambil dari ini. Ya. Untuk K1 0,45 ya, 0,45. Untuk K2 ya, untuk K2 0,30 atau 30%. Untuk K3 0,15 dan untuk K4 0,10 atau 10%. Nah, jadi untuk mencari preferensi ya, nilai hasil normalisasi K1 untuk yang R1 tadi, calon R1 tadi dapatkan 0,94 dibagi dengan nilai K1-nya. Nilai K1 bobot K1-nya 0,45. Seterusnya juga seperti itu. Untuk K2, nilai K2 dari calon orangnya ya, R1 tadi siapa? Ya, untuk nilainya tadi dapatnya 1, jadi tinggal dibagi dengan bobot K2-nya 0,30. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Ya, jadi 0,15 ini didapatkan dari nilai K3-nya yang di sini ya, 1 dibagi dengan bobot K3 0,15. Didapatlah hasilnya 0,15. Nah, begitu juga seterusnya. Untuk alternatif yang lainnya, tinggal dilihat dari nilai matriknya ya, nilai normalisasinya tadi dibagi dengan jumlah masing-masing bobot kriterianya di sini. Bukan dibagi ya, dikali. Oke, jika sudah dapat, maka
hasil dari preferensi kita jumlahkan totalnya per masing-masing alternatif ya. Ini bukan V1 ya, ini R1, maaf saya salah tulis R1, ini R2, R3 ya, disesuaikan dengan yang di atas supaya nggak bingung. R4 dan R5. Nah, salah, R5. Nah, untuk R1 ya, R1 tadi siapa? R1 itu rivalry ya, contohnya rivalry untuk satu alternatif dulu. Jadi untuk rivalry total didapatkan nilainya itu ya 0,97. Nah, untuk yang lainnya ya, untuk R2 0,87, R3 0,91, R4 0,86 dan R5 0,96. Jadi ini adalah hasil perankingan menggunakan metode SAW. Jadi di sini yang paling tinggi itu adalah R1. Ya, kita tandain R1 ya. R1 tadi adalah si rivalry, kebetulan dia dijadikan sebagai contoh dan dia juga dijadikan sebagai calon promosi manajernya ya, 0,97 ya. Ya, maka untuk kesimpulannya adalah hasil perhitungan preferensi ditentukan siapa yang akan dijadikan manajer, yaitu dengan nilai tertinggi 0,97, yaitu atas nama rivalry. Nah, jadi seperti itu teknik cara perhitungan metode SAW menggunakan rumus Excel. Ya, jadi nanti untuk perhitungan menggunakan rumus lainnya atau aplikasi lainnya, caranya seperti ini. Ya, jadi mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya kita akan mencari kriteria menggunakan cost ya, atribut biaya cost, karena di sini kita mencari masih menggunakan benefit. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video singkat ini teman-teman bisa memahami proses dan metode sistem keputusan menggunakan SAW. Ya, jika kalian suka, jika kalian paham dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe ya, supaya untuk video-video selanjutnya saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih menarik lagi ya. Tentunya juga konten-konten selain SPK, konten-konten selain apapun itu ya, apapun konten yang intinya bisa membantu teman-teman dalam belajar. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.